Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman di channel saya. Teman-teman, kali ini saya kedatangan power amplifier, tapi ini rakitan sendiri, boxnya pun terbuat dari triplek, kayak merancang sendiri. Terus ini juga problem di baut, semua masih kendor. Ini power sekitar 400 wattan ini. Jadi kerusakannya waktu pertama dia coba hidup sebentar, lalu tiba-tiba proteksi speakernya yang sebelah kanan lampunya langsung menyala terus. Jadi untuk yang sebelah kiri tidak bermasalah. Oke, sekarang kita cari penyebabnya. Lanjut. Nah teman-teman, ini wujud power amplifiernya. Ini rakitan sendiri, boxnya terbuat dari triplex. Ini rancangan depannya, hanya ada volume, switch on off, dan lampu kontrolnya. Ini volume sebelah kanan, volume sebelah kiri. Ini untuk power amplifiernya menggunakan 16 transistor untuk sebelah kanannya, dan untuk sebelah kirinya juga menggunakan 16 transistor. Menggunakan trafo 15 ampere dengan tegangan yang digunakan 32 volt, menggunakan 8 kapasitor bernilai 10.000 mikrofarad 100 volt. Dan ini bagian belakangnya, ada lubang untuk kipas angin, ada jack input audio, dan ada untuk soket speaker output. Nah, ini adalah protek speakernya. Kemudian ini startingnya, menggunakan starting juga karena trafonya besar. Oke teman-teman, akan saya coba dulu. Nah, di sini teman-teman kelihatan untuk sebelah kiri proteknya, lampu proteknya mati, lampu signalnya juga, klipnya mati. Yang hidup hanya aktif, berarti proteknya aktif. Nah, untuk sebelah kanan di sini lampu proteknya menyala terus, tidak mati. Lampu signal juga nyala terus, klipnya juga nyala terus. Berarti untuk sebelah kanan ada yang short, kemungkinan short di transistor. Oke, nanti kita akan lacak dulu di mana proteknya. Lanjut teman-teman. Nah teman-teman, untuk mencari kerusakan power amplifier, langkah pertama adalah kita harus mengukur, terutama mengukur tegangan di kabel output speakernya. Kita gunakan skala 50 volt DC.
kita hidupkan dulu power amplifiernya. Nah, untuk kabel hitamnya kita taruh di CT. Kita ukur tegangan di output speakernya. Nah, di sini teman-teman. Nah, di sini terlihat ada tegangan sekitar 40 volt di output speakernya. Berarti di sebelah kiri ini ada yang short. Soalnya di output speaker ada tegangan sebesar 40 volt DC. Sekarang untuk yang sebelah kanan, sebelah kiri kita ukur di output speakernya. Nah, di sini tidak ada tegangan DC-nya. Berarti untuk sebelah kiri normal. Nah, teman-teman, untuk langkah kedua kita akan mengukur transistor utamanya yang ini. Kita akan ukur apa ada yang short. Kita gunakan skala kali 1 ohm. Kita akan mengukur di sini. Nah, ini kita ukur dari basis emitor kolektor. Yang pertama kita ukur basisnya ini. Kita ukur tidak bergerak. Lalu kita balik kabelnya, bergerak, berarti bagus. Untuk yang kedua, transistor ini kita taruh di basis. Kita ukur basis kolektor, basis emitor tidak bergerak. Kita balik, kita ukur basis kolektor bergerak, basis emitor bergerak. Berarti bagus. Berarti transistor utamanya semuanya bagus. Jadi kita cukup mengukur di sini saja karena ini dipasang secara. Nah, berikutnya saya akan mengukur transistor yang ada di depan transistor utama, yaitu ini transistor C4793. Kita ukur dari basisnya, basis emitor, basis kolektor. Basis emitor diukur bergerak, basis kolektor diukur bergerak. Kemudian testernya kita balik, kita ukur kolektornya tidak bergerak. Kita ukur emitornya tidak bergerak, berarti bagus. Berikutnya untuk tipe A1837, kita taruh testernya di basis, hitamnya di basis. Kita ukur kolektornya tidak bergerak, emitor tidak bergerak. Kita balik testernya, kita ukur kolektor bergerak, emitor bergerak, berarti bagus. Berikutnya transistor yang ada di depannya lagi.
Kita ukur dari basisnya dulu. Basis kolektor, basis emitor tidak bergerak, basis kolektor tidak bergerak. Kita balik kabel multitesternya. Basis kolektor tidak bergerak, basis emitor tidak bergerak. Seharusnya dibalik bergerak, dibalik lagi tidak bergerak. Ini dibolak-balik tidak bergerak. Jadi di sini transistornya sudah mati. Dia matinya tidak short tapi putus. Jadi transistor ini kemungkinan sudah putus. Oke, kita akan ganti nanti. Nah, ini transistor yang mati, tipenya MJE 340. Oke teman-teman, ini saya sudah punya penggantinya, tapi tipenya beda. Saya ganti dengan D313. Di sini tipenya MJE 340, saya ganti dengan D313. Oke, sudah terpasang. Nanti akan saya coba lagi. Nah teman-teman, setelah saya ganti transistor yang mati tadi, sekarang akan saya coba lagi. Saya coba hidupkan. Di sini sudah tidak protek, tapi lampu signal dan klipnya masih berkedip-kedip. Berarti masih ada komponen yang cacat. Oke, lanjut, kita akan cari lagi. Sekarang saya akan melakukan pengecekan pada elko atau kapasitornya, terutama ini, yang ini, dan ini. Saya akan cek satu-satu dengan menggunakan skala kali 1 ohm. Ini bagus. Bagus. Ini. Bagus. Kemudian yang ini. Nah, ini terlihat diukur kapasitornya short. Saya akan lepas. Nah, terlihat short teman-teman. Seharusnya jarum testernya balik ke 0. Di sini dia mandek di situ. Jadi ini rusak, akan kita ganti. Nah teman-teman, saya sudah dapat penggantinya sesuai ukurannya, 27 mikrofarad 100 volt. Kita coba dulu dengan menggunakan skala
kali 1 kilo. Oke, dia jarumnya balik ke 0. Bagus, akan saya pasang. Oke, sudah pasang, nanti akan saya coba lagi. Nah, setelah saya ganti transistor yang mati dengan elko yang short tadi, akan saya coba lagi hidupkan. Oke, sudah tidak protek lagi, lampu proteknya mati, berarti sudah oke. Tinggal kita coba dengan memasukkan input audio. Oke teman-teman, sekarang akan saya coba dengan musik. Oke, mantap. Terima kasih yang sudah menonton. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.